wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera peserta diskusi publik somasi yang ke-12 pada malam hari ini. Perlu diketahui bahwa somasi yang ke-12 ini karena ketidakhadiran dari pihak pemerintah daerah pada malam hari ini, akhirnya kita kemas dengan talkshow dari beberapa yang hadir dan siap menjadi narasumber pada malam hari ini. Nanti kita dengarkan bersama pendapat dari mereka semua terkait tema gaduh perjalanan 100 hari kerja karunia, termasuk barangkali atas ketidakhadiran perwakilan dari pemerintah daerah pada malam hari ini. Kita bahas pada diskusi publik somasi yang ke-12 pada malam hari ini. Sudah hadir di sini di acara somasi yang pertama yaitu Mas Hendriansyah ya, dari Marlena Law Office. Selamat malam Mas Hendri. Oke, selanjutnya ada Mas Rendra ya. Mas Rendra dari GPS, Gerakan Peduli Sosial, aktivis di bidang sosial yang sudah bertahun-tahun berdiri dan sekarang hadir di tengah-tengah kita dalam kemasan kecil acara somasi yaitu talkshow. Selanjutnya ada Mas Saiful Bahri yang tidak asing lagi, ini termasuk peserta setia dari somasi karena setiap acara somasi ini pasti hadir. Juga Mas Hendrik sebenarnya, Mas Saiful selaku Ketua Umum GP Sakera. Selamat malam Mas Saiful. Oke, selanjutnya Mas Fadil, Muhammad Fadil yang juga aktivis sosial di Kabupaten Situbondo dari ISP, Inspirasi Situbondo Peduli. Oke, langsung saja pada tema malam hari ini yaitu gaduh perjalanan 100 hari kerja karunia. Mungkin dari Mas Hendri dulu ya, termasuk barangkali silakan dikomentari ketidakhadiran pemerintah daerah dan apa sih sebenarnya yang akan disampaikan pada diskusi publik pada malam hari ini. Dipersilakan Mas Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya, sahabat Indo selaku penyelenggara acara somasi pada kesempatan malam hari ini, dan rekan-rekan yang sudah hadir baik dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari rekan-rekan aktivis sosial lain yang sudah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama yang perlu kita tegaskan adalah kecewaan yang jelas. Saya selaku masyarakat Situbondo kecewa karena pada kesempatan hari ini saya selaku masyarakat tidak bisa bertemu langsung dengan bupati kita karena memang belum pernah bertatap muka. Pada sampai hari ini kita belum pernah bertatap muka. Terus kemudian ketidakhadiran ini sebenarnya salah satu luka yang baru bagi kita karena sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya bahwa jangankan diundang oleh pejabat, diundang masyarakat kecil pun itu akan datang. Nah, pada kesempatan malam hari ini merupakan salah satu evaluasi yang seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Situbondo, khususnya bupati dan wakil bupati yang baru terkait dengan 100 hari kerja bupati. Sebenarnya saya ingin tahu langsung apa yang disampaikan oleh bupati maupun wakil bupati kita tentang apa saja prestasi-prestasi yang selama ini sudah dilalui selama menjabat sebagai bupati maupun wakil bupati. Harapan saya sebenarnya hanya ingin ketemu terus kemudian kita berbincang langsung program-program apa sih yang sudah terselesaikan pada kesempatan malam hari ini.
tapi harapan itu pupus ketika kami datang mulai jam 8 di sini sampai hari ini masih belum hadir. Perwakilan dari pemerintah daerah pun ini tidak ada. Paling tidak, misalnya tidak bisa hadir pada kesempatan malam hari ini, ada utusan lah yang menyampaikan bahwa saya tidak bisa hadir. Nah, kemudian bisa diwakili oleh yang lain. Jadi diskusi kita pada malam hari ini bisa hidup. Jadi kalau ini para aktivis-aktivis yang lain juga kemudian menunggu apa sih program pemerintah yang sudah dilalui. Kok benar-benar banyak program yang ada terobosan baru yang memang disampaikan di media-media sosial, kemudian media elektronik, media cetak tentang terobosan kinerja bupati dan wakil bupati yang baru. Nah, termasuk sebenarnya malam hari ini kita undang ini partai pengusung dan termasuk tim pemenangan juga, tim relawan juga, dan satu pun ternyata tidak ada yang hadir. Berarti kompak ketidakhadiran. Nah, itu ketidakhadiran yang cukup kompak. Jadi ya ayolah kemudian kita bisa atur lagi, jadwal lagi ke depannya bagaimana bisa dihadiri oleh bupati. Jadi kita paling tidak kita tahu langsung paparan dari bupati terkait dengan kinerja yang selama ini sudah kita lalui. Sebenarnya apa yang mau dipertanyakan atau disampaikan pada debat pada malam hari ini? Banyak, tentunya banyak yang ingin kita tanyakan, tapi khusus tentang perubahan di Kabupaten Situbondo. Karena yang digembar-gemborkan selama ini adalah salam perubahan. Nah, perubahan yang bagaimana yang sudah dilalui gitu. Kita ingin tahu perubahan itu perubahan apa. Kemarin baca di salah satu media cetak, Taman Baluran sudah mau menjadikan tempat wisata. Bagus, kita apresiasi langkah pemerintah ketika ingin menghidupkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Situbondo. Itu kita apresiasi. Kemudian hal itu tindak lanjutnya seperti apa? Kita kan juga sebagai masyarakat tidak hanya tahu sebatas di media saja, tapi bisa tahu langsung paparan pemerintah daerah, bisa tahu langsung paparan dari bupati dan wakil bupati kita tentang terobosan apa lagi selain itu. Apakah sudah banyak investor yang masuk ke Situbondo yang ingin menginvestasikan dananya di sini, kemudian bisa merekrut banyak pengangguran sehingga masyarakat Situbondo ini bisa lebih. Sebenarnya hanya ingin tahu saja ya pemaparan apa yang kalau memang kegiatan itu positif, kita pasti mendukung. Kita mendukung karena saya sebagai masyarakat Situbondo yang patuh terhadap konstitusi, kita sebagai masyarakat Situbondo yang baik, kita mendukung jika program-program itu baik. Tapi kalau memang program itu tidak baik, ya kita pasti lawan. Oke, cukup. Selanjutnya Mas Saiful dari Ketua Umum GP Sagara. Sebelum apa yang ingin disampaikan sebenarnya dalam diskusi publik malam hari ini atas ketidakhadiran ini gimana menurut pendapat Mas Saiful? Oke, terima kasih Mas Dino, sosok pemuda yang tidak kapok-kapok. Menurut saya sosok pemuda yang tidak kapok-kapoknya ingin membangun Situbondo, namun ternyata masih dipandang sebelah mata oleh pejabat-pejabat yang berwenang. Dan hari ini, malam ini, harapan perubahan sepertinya harus mulai kita evaluasi. Harapan perubahan kepada terhadap Situbondo ini harus mulai dievaluasi, apakah harapan itu betul harapan nyata ataukah harapan itu adalah harapan semu. Kenapa saya seperti ini? Karena di beberapa periode yang sebelumnya Somasi juga mengadakan acara. Justru di periode sebelumnya ini ada beberapa acara yang langsung dihadiri juga, seperti di acara di yang RPJMD kalau ada keliru ya. Di Kodim juga hadir itu, juga dari beberapa BUMD. Oh ya, hadir semua malah, hadir semua. Termasuk di RPJMD, Pak Ladif waktu itu hadir langsung. Tapi faktanya pada hari ini adalah somasi pertama di pemerintahan Bung Karno dan Riho ya, betul ya. Dan harapan saya
sesungguhnya ini starting awal untuk Kabupaten Situbondo, dalam hal ini pemerintahan Situbondo, yang peduli kepada masyarakatnya, yang peduli kepada pemuda-pemuda yang memiliki keinginan ingin membangun Situbondo bersama. Tapi kalau seperti ini halnya, maka sangat timpang rasanya ketika kita masyarakat dengan kemampuan swadana dan swadaya sendiri ternyata tidak diperhitungkan atau justru tidak diperhatikan. Acara somasi seperti ini tujuannya itu hanya satu, dengan judul Gaduh Perjalanan 100 Hari Kerja Karunia. Kenapa bahasa gaduh kemarin itu di medsos disebut? Kenapa kok ada bahasa gaduh? Faktanya memang harus gaduh. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita sesungguhnya konsep-konsep yang ditawarkan untuk Situbondo perubahan ini hingga 100 hari ini kita belum tahu, Mas. Jangka pendek maupun jangka panjang. Yang dilakukan hanya tebar pesona seperti halnya ketika kampanye. Padahal seharusnya ini sudah tidak dilakukan oleh bupati dan wagub kita. Nah, istilah tebar pesona itu bisa dicontohkan? Ya, faktanya yang terjadi hanya sebuah ilusi-ilusi dengan konsep-konsep, dengan narasi-narasi yang berbau normatif. Kan itu loh. Tapi faktanya apa yang ada? Apa perubahan di Setak? Karena saya melihat bahwa Kabupaten Situbondo dalam periode sekarang ini sesungguhnya tidak siap memenangkan pemilu kada 2020. Kesimpulan itu ya? Kesimpulan saya, iya, dia kaget. Ternyata masyarakat ini tercekokin atau termakan dengan bahasa perubahan. Namun ketika amanah itu diberikan, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sehingga yang seharusnya bagaimana? Ya seharusnya konsep-konsep itu sudah jelas, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan konsep-konsep itu harus tertata, Mas. Gak bisa gak tertata. Startingnya ini dari mana? Bukan hanya mohon maaf ini ya. Seharusnya publik itu betul-betul dilibatkan untuk membuat sebuah perubahan. Ini salah satu contoh aja, ada beberapa perubahan yang rencananya adalah perubahan arus lalu lintas. Nah ini kan lucu loh. Alasannya apa dirubah, konsepnya apa, terus caranya bagaimana, dan kenapa dirubah. Ini kan sampai sekarang kan masyarakat dibiarkan lihat. Oleh karenanya kenapa somasi ini diberikan waktu untuk mereka, karena ini adalah acara rakyat, acara yang bisa didengar oleh semua orang, semua masyarakat, sehingga masyarakat ini tidak selalu dicekoki dengan sesuatu hal yang katanya Mas Hendrik hanya di media-media. Mohon maaf gitu. Bahkan informasinya DPRD itu tidak tahu terkait rencana atau wacana perubahan arus lalu lintas. Itulah yang saya maksud. Kenapa? Gak ada konsep. Ini sepertinya kita hanya berusaha, ya mohon maaf ini ya, bupati dan wakil bupati hanya mau menghina bobokan kita seakan-akan mereka menjalankan program yang pro kepada rakyat. Tapi faktanya kita juga masih belum tahu pro kepada siapa dan untuk apa. Jadi kadang sepertinya bingung mereka. Yang penting saya ada perubahan, misalnya taman kota ada yang dibongkar, dirubah. Berarti pokok ngahau. Itu yang sangat membahayakan. Tapi saya pribadi tidak bisa mengatakan bahwa mungkin itu tidak ada konsep. Tapi persoalannya adalah sosialisasi yang diberikan seharusnya itu betul-betul bisa dirasakan, dimengerti minimal oleh masyarakat. Kenapa, Mas? Kalau kita bicara tentang investasi Situbondo, maka RT RW itu harus jelas. Kenapa jalan ini dibuka? Kenapa jalan ini menjadi dua arah? Sehingga para investor bisa menentukan kira-kira kalau dia itu ingin membangun atau ingin berinvestasi di sini, dia bisa menentukan titiknya. Tapi sampai sekarang kan nggak ada. Artinya perlu kajian ulang ya kalau memang mau dirubah seperti itu. Minimal sosialisasi kan. Minimal sosialisasi. Misalnya ini ya. Misalnya yang di jalan Irian Jaya ini ya. Jalan Irian Jaya ini kenapa ditutup? Kenapa dibuka? Dan arusnya dari mana? Lah nanti apakah di Irian Jaya ini akan dikembalikan seperti masa kecil saya dulu menjadi pusat ekonomi, atau hanya sekedar mau dijadikan sebagai pusat muter-muter saja? Oh gitu ya? Iya kan? Kita tahu, masih mungkin tahu sebagai wartawan saja. Enggak tahu. Mereka hanya memberikan wacana bahwa
bahwa ini dibuka. Bahkan ada statement yang konyol menurut saya dari Bupati. Nah, cuman persoalan ini dari media. Karena saya tahu media terkadang ini bad news is good news. Iya loh. Berita jelek itu berita baik untuk kita. Seharusnya ya. Iya kan? Nah artinya gini, kadang-kadang di pemberitaan itu ada yang diulik-ulik lah, ya, gitu loh, ya. Dipelintir, gitu loh. Bahkan ada statement konyol dari di salah satu media dan ini dari Bung Nana bahwa masa situ Bondo tidak pernah macet? Wah ini gila ini. Berarti ingin macet ya? Hah? Berarti Karena macet, Mas, itu belum tentu menjadi sebuah indikator keberhasilan kota. Oh gitu ya. Jadi kalau kata macet itu dijadikan sebuah indikator keberhasilan kota, itu saya katakan tata kotanya tidak benar. Oke, cukup sementara. Gitu, Mas. Oke. Oke. Selanjutnya dari ISP ya. Dari ISP ini kayaknya sudah mempersiapkan ini ya untuk hadir pada malam hari ini sebenarnya. Tapi sebelumnya bisa diungkapkan ketidakhadiran dari pemerintah daerah pada malam hari ini gimana menurut Mas Fadil ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Ino selaku panitia dari somasi dan juga kepada saudara-saudara yang hadir di sini. Saat ini saya coba untuk memberikan sedikit pandangan tentang mengapa pihak Pemkab tidak hadir di sini. Menurut saya mereka belum siap untuk menyampaikan apa visi-visi yang sudah mereka. dilakukan ya? Iya. Mereka sudah mencerna apa yang akan dikritikkan oleh para komentator-komentator di sini. Sementara mereka belum mempersiapkan. Berarti baper Menurut saya. Karena apa? Pembangunan atau perubahan yang mereka jalani selama 100 hari ini, menurut saya pribadi, itu bukanlah suatu perubahan. Misalnya pengaspalan jalan. ya. Menurut saya itu bukan suatu perubahan. Karena siapapun yang menjadi PJP pasti melakukan begitu. Dan itu hanya sebuah pengaspalan kecil, hanya Artinya tempel. pekerjaan lumrah ya, Pekerjaan lumrah, bukan terobosan. bukan terobosan. Dan banyak lagi seperti kata Mas Ibul tadi, banyak yang berbau pencitraan lah sebenarnya. Nah, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan dari Bung Karna yang sifatnya gebrakan, tapi sebenarnya kalau menurut saya itu hanya sebuah pencitraan. Sebab apa? Karena terlalu buru-buru berbuat. Jadi begitu contoh kita ada jembatan ambruk, langsung datang. Oh iya. Dia tidak mengkaji dulu apa sih, kenapa, dan dia tidak mempersiapkan untuk ke depan. Begitu juga termasuk seperti Mas Ipul katakan tadi, jalan-jalan itu dibuka, dia tidak tahu plannya ke belakang apa. Jadi hanya sekedar dibuka. Sementara para masyarakat itu kan bertanya, kenapa kok dibuka? Apa alasannya? Dan mau kemana? Arahnya kemana? Alasannya sih supaya tidak mematikan usaha di beberapa titik yang menjadi jalan satu arah. Alasannya seperti itu. Itu kan asumsi. Belum jawaban dari Karna sendiri. Nah, kan di situlah letak kekecewaan para komentar dari salah satu media, komentar dari Bintang itu seperti itu. Nah makanya di mana kekecewaan saya yang mungkin pertama kali saya hadir di somasi, saya usahakan hadir malam ini untuk bertatap muka langsung dengan beliau atau mungkin wakilnya, setidaknya dari partai-partai pengusung dan juga mungkin dari tim-tim pemenangannya, yang mana saya melihat di media sosial antara pro dan kontra itu sangat gaduh. Jadi pas sudah ya judulnya gaduh ya. Jadi yang sifat yang pro itu mengangkat kinerja pemerintah, sementara yang kontra menjelekkan kinerja. Harusnya dijawab pada malam hari ini. Nah, seharusnya kami di sini itu bisa mendengar secara langsung
apa alasannya beliau, apa rencana beliau untuk kedepannya, apakah sudah tertata rapi perencanaannya, kan seharusnya begitu. Ya, cukup. Selanjutnya dari GPS ini, Mas Rendra ini sudah berapi-api ingin menyampaikan pendapat ini. Gimana menurut Mas Rendra ini ketidakhadiran pemerintah daerah ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira ketidakhadiran dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Situbondo ini, ya mungkin mereka itu sibuk, terlalu sibuk atau gimana. Tapi yang saya sangat kecewakan tidak adanya konfirmasi kepada panitia atau gimana. Karena apa Mas Indra? Forum ini sangat berguna bagi masyarakat Situbondo. Sebenarnya ya. Iya, karena apa? Sebelumnya itu nggak ada forum-forum seperti ini, nggak ada. Cuman yang Mas Inong sendiri ini nih, yang Mas Inong pertama kali ini sudah yang mendirikan kayak gini. Katanya Mas Ipul tidak pernah jera. Tapi ya bagus juga, karena apa? Di sini itu kita bisa bertatap langsung, kita bisa mengungkapkan atau menyalurkan aspirasi kita dari forum itu. Dan kayak pemerintah Kabupaten Situbondo ini setidaknya ya apa ya, mendapat masukan-masukan dari yang seperti ini harusnya berterima kasih, karena melalui forum ini mereka itu dapat pencerahan bagi bagaimana ke depannya, bagaimana kerjaan kita ke depan. Jadi tidak hanya mengandalkan apa katanya Pak Saiful, hanya tebar pesona, kita hanya hadir. Sebenarnya saya apresiasi banget dengan programnya beliau, karena orang sakit itu hanya pakai cukup dengan EKTP. Program Sehati itu. Ya, program Sehati. Tapi sosialisasinya itu kita tuh belum pernah tahu. Jadi saya sangat mengharap dan ingin bertanya bagaimana regulasi atau caranya, karena terus terang kami di pegiat sosial sering menjumpai hal-hal yang seperti ini. Jadi bawa pasien, keterangannya itu nggak lengkap, ke sana kemari. Jadi kami itu ingin dengar sendiri, ingin tahu sosialisasinya itu bagaimana. Itu Mas. Artinya program Sehati sebenarnya itu masuk ya. Masuk banget. Saya sangat berterima kasih Pak Presiden mempermudah pelayanan kesehatan warga miskin gitu bagi ya. warga miskin. Itu aja. Asal di situ tidak di situ itu jelas, penggunaannya jelas dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya orang kaya masuknya kelas 3 nanti gratis. Lepas. Oh gitu ya. Makanya sempat ada wacana seperti itu ya. Karena ada wacana yang seperti itu. mau dirawat di kelas 3 itu bisa gratis. Iya. Bisa jebol nanti anggarannya. Mungkin Bisa tentu jadi. kita ditanggapi seperti itu. Kalau menurut saya Ya, gimana? Diskusinya bisa nyambung ya. Karena menurut saya program Sehati ini itu adalah program yang kedua seharusnya, tahap kedua, gitu loh. Kenapa? Karena kalau ini langsung dikerjakan tanpa ada konsep awalnya, maka penyalahgunaan itu akan terjadi loh. Karena faktanya di Situbondo itu pendataan masyarakatnya ini masih amburadul, kan ya? Nah seharusnya itu adalah tahapan kedua. Makanya saya katakan ini Bung Karno ini hanya ingin seakan-akan mau mengaplikasikan semua janji-janji politiknya, iya loh. Tapi tidak pernah memikirkan startingnya dari mana dulu gitu. Persoalannya dari mana dulu. Gitu ya. Betul. Nah, itu yang sesungguhnya Harusnya tahap awal bagaimana? seperti contohnya Sehati saja. Ini saya mendukung sebagai warga, saya mendukung dan juga pegiat-pegiat sosial yang lain. Tapi persoalannya adalah data itu mau dapat dari mana? Sedangkan data kita masih kacau. Masyarakat yang dikatakan miskin, setengah miskin, hampir miskin, miskin sekali, ini masih kacau. Nah seharusnya Bung Karno tetap menggunakan program tersebut, namun sebelum itu ada sebuah usulan untuk di atas dalam memperbaiki namanya data kependudukan.
pengelompokan di IKTP. Informasinya kemarin bahkan sudah dilaunching bahwa menggunakan ini pendamping PKA untuk memvalidasi yang namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Betul. Jadi yang sebelumnya pada pemerintahan sebelumnya itu pakai DTDAKP, itu akan menggunakan DTKS. Gimana menurut Mas Hendri? Lah justru di sana itu kan timingnya belum ditentukan. Kapan dimulai, kapan harus diakhiri, dan kapan verbalnya. Ini kan belum kita dengar semua. Ya. Nah seharusnya itu dulu. Terus bagaimana kita juga nanti untuk mengoreksi tentang data-data tersebut. Ya mohon maaf sekali lagi, kita tahu mereka dari dulu ya juga menggunakan orang-orang eksternal juga untuk pendataan. Tapi faktanya ketika masyarakat yang berada di sekitar itu untuk mengadakan sebuah evaluasi, kita nggak tahu loh harus Maksudnya orang eksternal bagaimana? ya eksternal misalnya di program pendataan dari masyarakat. Ini kan mayoritas kan banyak diambil dari luar untuk datang ke suatu RT. Di mana Pendataannya maksudnya? pendataannya kan? Nah, ketika pendataan itu sudah masuk, gitu ya Mas ya. Ya. Terus ketika data itu ternyata kelirunya kan ketika aplikasi. Oh iya. Iya, setelah aplikasi baru banyak masyarakat yang berprotes, yang mengadakan protes. Loh ini kok dapat, sedangkan ini kok tidak. Nah seharusnya itu kan harus dimulai dari awal ketika proses pendataan, termasuk verfatnya. Ini yang tidak pernah diadakan sosialisasi oleh pemerintah, dan sekarang dilanjut juga seperti itu. Maka sangat berbahaya anggaran yang sampai berapa, 6 ya kalau tidak keliru, atau 2,5 untuk sehati. Sehati itu 9M tambah 1 jadi 10M Ya. itu kalau tidak benar hati-hati dalam perumusan datanya, maka yakinlah orang-orang miskin akan kembali menjadi penonton. Gitu. Oke, saya lempar ke Mas Hendrik dulu, mau menanggapi Sehati atau yang lain dari kegaduhan yang terjadi. Saya tertarik ke arus lalu lintas ya. Sudah sering disampaikan, kita baca di media sosial bahwa arus-arus lalu lintas ini kan mau dirubah. Saya kira itu tidak terlalu substansi, buang-buang waktu saya. Jika kemudian itu diluar-luarkan, saya kira buang-buang waktu membahas itu. Coba lebih berpikir yang lebih besar. Misalnya, ayo kita datangkan investor. Dulu sempat saya tawarkan sebelumnya, saya punya salah satu teman kemudian itu kebetulan konsultasi hukum ke kantor kami pada waktu itu. Artinya Ada rencana jabatan, perubahan rekayasa arus itu sia-sia. tidak terlalu urgent. Bagi kami tidak terlalu urgent. Tetapi penting tidak itu dilakukan. Sangat tidak penting bagi saya. Tidak penting. Tidak penting. Pentingnya apa? Toh jalan lalu lintas hari ini juga enak-enak saja, tidak ada kemacetan, kemudian kita lancar. Apa sih yang menjadi ini? Kok masih mau dirubah? Nanti kalau dirubah lagi, masyarakat yang bingung. Yang seharusnya masyarakat tidak melanggar lalu lintas malah melanggar karena dia tidak tahu. Masa masih harus buang-buang waktu sosialisasi untuk arus lalu lintas. Kalau yang hari ini sudah baik, ya, berpikir yang lain saja saya kira. Mending investasi, kemudian kita menghidupkan destinasi wisata. Kan banyak wisata-wisata di Situbondo yang masih belum booming di mata masyarakat, bahkan di kota tetangga saja itu tidak kenal terkait dengan wisata di Situbondo. Paling yang digunakan masalah pasir putih. Apa sih pasir putih? Kita lihat Ya, itu saja ya. pasirnya sudah hitam, kemudian ya maaf, fasilitasnya begitu saja. Kita tidak tertarik sama sekali sebenarnya. Berbicara soal wisata, ini ada rencana kan dari Bung Karna, ini akan membuka akses di Merak ya. Jadi akan membuka wisata di Merak, ada ada pantai Lempuyan, ada pantai Batu Hitam dan sebagainya. Itu gimana menurut Anda? Mending berpikir itu, saya kira itu bagus. Dari destinasi wisata yang saya tahu ya, Taman Nasional Baluran itu kan lumayan terkenal lah. Cuma pengelolaannya kan kita kan tidak tahu. Bahkan kami sebagai masyarakat itu juga bingung, ini sebenarnya Taman Nasional Baluran ini milik siapa? Apakah milik Situbondo atau milik Banyuwangi? Jadi selama ini kan saling klaim, di Situbondo, di Banyuwangi. Ayo kita pastikan ini milik siapa.
seperti Banyuwangi dan sebagainya. Ini kan bingung milik Situbondo apa milik Banyuwangi gitu. Seharusnya menurut peta geografis Berada di Situbondo, ya? tapi itu dikelola oleh Banyuwangi, seperti itu. Makanya kita pastikan saja, ayo kalau memang ini kita bersama-sama. Kalau misalnya kemudian kita ambil langkah hukum, ya kita ambil langkah hukum bagaimana untuk solusi Taman Baluran. Terus kemudian kita tanggapi terkait dengan yang tadi dengan sehati, yang sehati, ya benar katanya Ketua BP saya, kita memang perlu hati-hati. Kalau tidak, masyarakat miskin ini akan jadi penonton. Contoh kecil saja di SPM. Di SPM ini banyak orang-orang yang tidak miskin tapi masuk di situ. Bahkan mohon maaf, ini kan sempat dilaporkan, SPM sempat dilaporkan meskipun pada hari ini laporannya masih belum ditelan bumi makanya. Ya, masih mengendap. Meskipun laporannya bukan di sini sih, itu di Kejaksaan Tinggi ya. Kejaksaan Tinggi laporannya. Nah makanya dari itu, Apakah itu yang melaporkan Mas Edwin sendiri? janganlah, saya tidak tahu kalau urusan itu. Hanya menyimak ya. Hanya menyimak saja. Nah gimana? Selanjutnya Mas Fadil, soal program Sehati ini pas dengan aktivis sosial ya. Ini sudah pas atau ada masukan soal program Sehati ini? Yang itu ternyata dibuka yang penting punya KTP atau ber-KTP yang penting masuk pendataan DTKS, artinya masuk kategori miskin. Nah itu gimana? Untuk program Sehati ini kalau menurut saya masih abu-abu. Jadi masyarakat itu banyak yang tidak tahu apa sih itu. Jadi banyak sekali teman-teman yang ketika mendengar keluhan dari masyarakat miskin yang mengalami sakit, minta bantuan begini, itu juga masih kesulitan. Jadi ada juga yang dari golongan menengah sakit juga minta bantuan, cuma bilang gitu, kasihkan KTP ya. Nah, artinya masyarakat masih tidak tahu seperti apa bentuknya, seperti apa tata caranya. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Ya, tentu saja penyebabnya dari pendataan. Jadi seharusnya kalau itu memang program untuk fakir miskin, jadi perlu seperti Mas Ibu katakan Sosialisasi. Sosialisasi pendataan ulang dari awal. Sementara saya banyak menemukan di daerah-daerah itu banyak sekali data yang tidak akurat. Ada yang mampu masuk ke data yang tidak mampu. Ada yang tidak mampu sama sekali tidak dapat apa-apa. Dan saya juga akan mengkritiki masalah kegiatan sosial dari pemerintah. Misalnya apa ya? Misalnya bantuan-bantuan sosial. Nah sementara ini kan belum ada. Yang ada hanya gebrakan-gebrakan dari tim pemenangnya. Misalkan contoh dari komunitas apa, jadi mereka dia melakukan itu. Nah sementara kegiatan sosialnya maksudnya kegiatan sosialnya hanya dari komunitas, hanya bukan dari pemerintah daerah. bukan dari pemerintah. Nah, kalau menurut saya Bung Karno sekarang itu kan pemerintah, bupati begitu. Ya. Jadi seharusnya kalau program sosial maka dilakukan oleh pihak pemerintah. Seharusnya begitu. Seharusnya mereka sudah mulai bergerak tentang bantuan, tentang termasuk apa namanya sosialisasi masalah Sehati dan bantuan-bantuan yang lain. Termasuk bantuan di tengah pandemi COVID. Termasuk itu. Jadi seharusnya mereka sudah menunjukkan bahwa ini loh dari pemerintah. Jadi bukan dari komunitas. Tidak ada kaitannya komunitas dengan pemerintah dalam hal itu. Artinya kalau komunitas ya komunitas ditanyakan juga. komunitas. Sekalipun itu siapa? Anggarannya dari mana kan seperti itu. Sekalipun itu dari keluarganya Pak Karna sendiri, tapi itu bukan dari pemerintah, ya kan beda. Jadi harus kita pisahkan antara pemerintah dengan komunitas. Jadi itu kalau komunitas baik itu dari pendukungnya, jadi itu bukan kegiatan pemerintah. Seharusnya pemerintah sudah mulai bergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, yang mana dalam pandemi ini banyak masyarakat yang kesusahan. Oke, Mas Saiful, Mas Rendra, perlu saya luruskan masalah kendaraan. ya, Kalau masalah kendaraan itu di situ ada dua.
kalau di data AKP sendiri saya kira itu sudah bagus karena itu sudah melibatkan semua ketua RT yang ada. Yang DTD AKP. Ya. Nah ini saat ini untuk pemerintah saat ini tidak dipakai lagi gitu ya. Malah dirubah, itu yang menjadi kesalahan fatal menurut saya. Oh gitu ya. Karena DTD AKP itu sudah diuji setiap tahunnya dan itu diadakan uji publik dan pendatanya pun itu semua ketua RT setempat. Artinya Mas Rendra tidak sepakat ya perubahan dari DTD AKP ke dengan DTKS. Tidak sepakat. Masalahnya Kenapa alasannya? karena DTD AKP itu memang benar-benar dilakukan oleh ketua RT atau warga setempat. Kecuali beda dengan data yang dipakai data SSS dari pusat statistik dari BPS. Sementara kalau bantuan yang ada yang dari pusat atau dari mana itu data SSS yang 2016 yang dipakai. Ada data sensus ekonomi atau yang lainnya. Nah itu yang dipakai. Sedangkan DTD AKP sendiri itu tidak masuk ke pusat, hanya berlaku di daerah. Itu pun sering jebol anggarannya. Itu pun sudah disaring di AKP sedemikian rupa. Di situ ada klaster. Meskipun ada kesalahan beberapa data pada saat itu, Kesalahannya- ada pejabat yang masuk kategori miskin mana calon? Nah, itu kan dari pendataannya mungkin 0,berapa% mas gimana? Hanya kasuistik ya. Kasusnya itu kasus katakanlah kecil banget. Kalau masalah di AKP, karena saya sendiri juga terlibat, saya juga sebagai ketua RT dan juga mendata Merangkap ketua RT ya? dan merangkap pak. Itu data atau Iya, maksudnya kan jabatannya selain di gerakan sosial juga ketua RT kan? jabatan tugas saya juga jabat. Artinya terlibat langsung sebagai pendata pada DTD AKP. Ya, betul. Karena di situ sudah melalui proses demi proses. Ada uji publik itu dilakukan beberapa bulan, setelah itu baru disahkan. Nah untuk DTKS ini dilibatkan nggak ketua RT? Itu yang nggak ada, tidak dilibatkan sama sekali. Tidak ada pemberitahuan ya? Kita pakai sedemikian rupa aja pakai DTD AKP begitu sulitnya mengurus SPM. Itu pun dana itu apa? Jebol ya? Keuangan di daerah kita itu masih jebol. Apalagi seperti ini ya Allah. Apa yang terjadi lagi? Oke, harapannya dari Mas Saiful soal sehati kita tuntaskan dulu. Oke, nanti kita beranjak ke yang lain. Ini ada dua, karena ini dua-duanya adalah kanan kiri saya dalam pegiat sosial. Ini ada kontra kayaknya. Yang Mas Fadil ISP mengatakan memang banyak faktanya di lapangan itu yang terjadi kesalahan. Betul. Menurut Mas Fadil. Sedangkan Mas Rendra ini mengatakan bahwa itu sudah bagus dan itu sudah tepat. Nah ini yang memperkuat DTD AKP ya. Ini yang saya bingung gitu ya. Ini yang benar sesungguhnya datanya yang mana? Oh gitu. Nah, jadi iya, makanya di lapangan akan terjadi seperti itu. Namun yang pernah saya lakukan ketika di GP Sakera mendapatkan pengaduan terkait dengan beberapa bantuan, itu yang menjadi persoalan adalah ada beberapa instansi yang saling lempar bahwa kesalahan pendataan itu dari dinas A. Ada yang mengatakan dari dinas B. Ada yang bilang dari desa. Gitu. Terakhir saya mendapatkan dari DPRD bahwa itu kesalahannya ada di desa. Sampai di desa sendiri nyalakan kampung. Dari kampung nyalakan Pak RT. Kenapa tidak ada komplain ketika itu didaftarkan? Diumumkan. Makanya menurut saya tidak ada salahnya ketika Bung Karno itu ingin memperbaiki data ini. Namun yang paling penting adalah tahapannya dan bagaimana masyarakat ikut berperan serta dalam melihat data-data ini agar akurat. Artinya tidak masalah ya kalau misalnya Tidak ada masalah. Data-data yang lama, kalau menurut saya, data-data yang lama pajang lagi DTD AKP. DTD AKP itu pajang lagi, kasih waktu masyarakat untuk memelototi beserta dengan pegiat-pegiat sosial. Nah setelah itu baru diadakan usulan-usulan kira-kira data-data yang salah itu mana. Nah
gitu loh. Baru disinkronisasi Baru dengan disinkronisasi kepada data valid terakhir. Nah, GTKS itu ya. DTKS itu. Tapi kalau misalnya ini ada perombakan total, sepertinya waktu kita akan habis hanya untuk melakukan pendataan. Terus kapan program tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat? Nah, itu menurut saya. Jadi harus dimulai dari sana dulu. Data yang sudah ada, yang sudah matang, ayo kita pajang, kita pelajari, evaluasi lagi, mana yang perlu diambil, mana yang perlu diganti, mana yang perlu kita coret. Termasuk ada target berapa bulan ini harus selesai. Gitu. Harus ada target, dan terutama sosialisasinya, Mas. Karena begini, kebanyakan pemerintah ini seakan-akan sudah melaksanakan hal tersebut, tapi tidak ada sosialisasi. Tiba-tiba sudah ditutup, tiba-tiba sudah selesai, dan sudah matang, tinggal bupati tanda tangan. Artinya lagi-lagi masyarakat kaget gitu. Lagi-lagi masyarakat terlewati lagi. Nah, gitu loh Mas. Menurut saya, hati-hati dalam mengeluarkan sehati ini sebelum data itu betul-betul valid dan dimengerti, terutama dari pegiat-pegiat sosial yang memang dia lillahi ta'ala dalam hal memerangi kemiskinan yang ada di situ. Oke. Gitu. Oke, selanjutnya Mas Henry, harapan soal program sehati ini. Kalau itu yang jelas harus tepat sasaran yang pertama. Kemudian untuk pendataan dan sebagainya itu kan teknis ya, sudah teknis, sudah pasti ada petugas. Nah, petugas itu ya kita awal. Kalau untuk pendataan kita kan tidak bisa intervensi sebagai masyarakat karena memang sudah ada tugasnya khusus. Di situ kemudian biar bagaimana pendataan ini bisa tepat sasaran, entah berkoordinasi dengan siapa, saya pastinya mereka punya teknis sendiri agar tidak terjadi dengan hal yang seperti SPM dan sebagainya, karena mungkin dia itu kerabatnya dia dapat SPM, kalau dia tidak kerabatnya dia tidak dapat. Sama dengan kartu Indonesia Sehat, KIS itu kalau di Masa banyak yang tidak bisa dipakai. KIS itu malah banyak yang tidak bisa dipakai, kemudian yang dapat pun juga tidak tepat sasaran, tidak valid dan lain-lain. Nah, itu kemudian antisipasi itu kemudian bagaimana bisa terlaksana dengan baik. Itu masukan kepada pemerintah daerah. Itu masukan kepada pemerintah. Terus kemudian jargon perubahan biar tidak hanya sebatas jargon merubah arus lalu lintas saja itu, tapi perubahan yang besar yang kita tunggu. Oke. Bukan hanya lalu lintas. Ya, nanti itu kita bahas lebih lanjut. Harapannya dari Mas Rendra, yang meskipun ngotot DTD AKP dipertahankan, tetapi ini sudah pemerintahan yang baru harus menggunakan DTKS. Harapannya bagaimana Mas Rendra? Ya, harapan saya ke depannya tidak hanya sebatas wacana, biar cepat dirasakan oleh masyarakat Situbondo. Kata Mas Ebon, berarti semua data itu ya harus dibenahi dulu. Harapan saya ya ke depannya lebih baik. Ada target misalkan karena ini akan digunakan oleh masyarakat, Setidaknya seperti itu. Takutnya berapa bulan kira-kira harus selesai? ya paling tidak ya 100 hari kerja ini ya Tuntas ya? Saya kira tuntas. 3 bulan perjalanan ya. Ya. Oke. Selanjutnya Mas Fadil, harapannya terkait program Sehati yang ini menjadi andalan program Bung Karna Nyai Khoi. Harapan saya untuk program Sehati ini pemerintah memberikan kejelasan seperti apa dan siapa penggunanya. Jadi tidak abu-abu. Jadi jelas seperti apa yang dimaksud dengan apa itu untuk semua masyarakat atau untuk masyarakat miskin. Dan seperti apa yang dimaksud Masyarakat ini tahunya di mana sekarang? Masyarakat tahunya KTP. KTP ya? Ya. Berarti Jadi tidak- begitu ada warga sakit bawa KTP aja. berarti bukan pada kategori apakah miskin, kaya atau sedang. Nah, itu yang masih ada. Berarti perlu sosialisasi yang Perlu sosialisasi, perlu kejelasan kepada siapa program Sasarannya. itu sasarannya dan bagaimana cara penggunaannya. Oke. Oke, selanjutnya kebetulan kita ini Somasi 12 ini kita gelar di simposium ya. Dan simposium ini menjadi salah satu pembahasan sebenarnya. Ya, menjadi perhatian bahwa mulai dari katanya simposium ini salah prosedur dan sebagainya ya. Dan termasuk
kayaknya ada upaya untuk melakukan evaluasi, dan tim evaluasi sebenarnya sudah dibentuk oleh Bupati. Nah, ini menurut Mas Hendrik dulu selaku pakar hukum ini ya. Sementara masyarakat juga berasumsi kalau investasi ini kan salah satu investasi di Kabupaten Situbondo sebenarnya. Kalau ini saja diganggu, bagaimana nanti investasi yang lain bisa masuk? Gimana menurut Mas Hendrik? Kalau saya normatif saja sih. Pertama, Tidak usah canggung-canggung, saya sudah izin dengan ini ya, dengan pengelola ya. Kalau saya normatif sih sebenarnya. Kalau memang ada aturan-aturan yang sekiranya masih belum dilalui, ya sudah tinggal duduk bersama, dilalui bersama. Saya kira kita cari jalan keluarnya daripada saling ngotot, si A ngotot, si B ngotot, akhirnya yang terganggu adalah masalah investasi di Situbondo. Jadi kalau secara pribadi, kita tidak bicara secara fakta hukum, kita bicara secara pribadi. Kalau fakta hukum mungkin terlalu panjang karena kita butuh analisa hukum. Betul. Terus kalau sudah analisa hukum, nanti bisa kemana-mana. Bisa ada unsur perdatanya, bisa ada unsur pidananya. Intinya kita bisa bicara itu. Kalau ada kesalahan jadi perbaiki gitu. Ya perbaiki lah, intinya ke sana. Kalau untuk secara pribadi, ayo kalau misalnya ada yang kurang misalnya di simposium baik dari manajemen maupun pemerintah daerah, karena kita sempat baca sih sedikit, kita sempat baca terkait dengan kerjasama, masalah kerjasama antara simposium dengan pemerintah daerah. Cuma yang menjadi pertanyaan dan cukup heran bagi kami, sekelas pemerintah daerah, perjanjian kerjasamanya ini tidak diakte notariskan, tidak secara real, tapi di bawah tangan. Itu kesalahan pengelola atau pemerintah daerah? Kalau itu saya tidak paham definisinya yang mana, cuma yang jelas ya pemerintah masa seceroboh itu. Ini adalah aset negara, kemudian kalau memang ini dibiarkan, nanti takutnya nanti ada unsur-unsur pidananya yang bisa di. Saya rasa ya ayo masa seceroboh itu sekelas pemerintah daerah perjanjian kerjasamanya dengan pihak sekretaris daerah, kemudian banyaklah yang kita baca termasuk besaran nominal, kemudian yang 1 tahun kalau tidak salah 35 juta. Nah ini bukan canggung sebenarnya. Kalau terlalu vulgar di sini kita ini aja. Enggak mungkin diusir. Cuma yang jelas ini secara pribadi, bukan secara hukum. Kalau kita bicara secara hukum, kita akan bicara. Kalau secara hukum, kalau memang mau ditarik ke pidana, pasti jelas ada celah pidananya. Kalau ditarik secara perdata, ini perjanjian bisa ditarik. Apalagi tidak memenuhi syarat perjanjian. Terus kemudian kalau ditarik pidana, jelas di situ ada kerugian negara yang harus kita ini. Makanya dari itu, ya perbaiki saja dulu bersama saja. Artinya perlu duduk bareng ya, antara pengelola dengan pemerintah daerah. Karena kalau sudah simposium ini salah satu investasi yang sukses di Situbondo, misalnya sukses di sini, kemudian investasi berikutnya saya kira tidak akan tujuannya. Orang yang mau menginvestasikan dananya di Situbondo, saya rasa tidak akan terganggu. Maka ya monggo silakan, karena kita tidak terlalu intervensi lah kalau di situ ya. Oke. Nah, selanjutnya Mas Saiful mungkin mau menanggapi, sudah senyum-senyum mulai tadi. Saya akan bicara sebagai pengusaha. Oh gitu ya. Jadi kita kalau sebagai pengusaha, karena kita kan ingin menarik investor datang ke Situbondo. Pengusaha yang ingin masuk ke suatu daerah itu yang paling penting adalah tentang kepastian usaha, kepastian investasi. Gitu. Jadi Secara umum seperti itu. secara umum baik dia terlindungi secara hukum dan dia tidak terpengaruh dengan pergantian namanya kepemimpinan. Ya, Maka kalau misalnya nanti kasus simposium ini betul-betul dilakukan dan ini menjadi efek kepada pengusaha, entah itu saya tidak tahu ini unitnya siapa, lokal atau internasional, ya, ini akan membawa efek yang luar biasa terhadap investor yang akan datang ke sini. malah menakutkan nanti. Malah menakutkan, menurut saya. Nah, betul katanya Mas Hendrik, kalau memang ini ternyata tidak dibawa ke notaris, ini hanya masalah akte otentik dengan akte bawah tangan. Dan
dua-duanya sesungguhnya secara hukum memiliki kekuatan yang sama. Artinya sama ya? Sama, tinggal kalau akte otentik ini akan lebih mudah untuk diperjuangkan ketika ini menyangkut di dalam hal perdata. Nah, kalau menurut saya pemerintah Kabupaten Situbondo boleh mengevaluasi, ya, boleh mengevaluasi agar supaya ini tidak membawa dampak kepada membawa dampak terhadap hukum baik pidana maupun perdata. Nah, disitulah adanya suatu rembuk, gitu loh Mas. Jadi harus duduk bersama antara pemilik dari simposium ini, pengelola dengan pemerintahan daerah, gitu loh, untuk menentukan. Lah nanti itu telurkan ke dalam adendum perjanjian, dan ini disahkan, tidak ada masalah. Adendum itu tidak harus dilakukan di kala awal, tapi juga di kala sedang berjalan, di tengah dan di akhir. Itu boleh dilakukan. Adendum itu perjanjian menyusul yang keduanya tidak bisa terpisah dengan perjanjian yang di awal. Nah, itu Mas. Jadi menurut Mas Saiful ini perlu ada perbaikan atau sudah kerjasama yang ada itu juga tidak bisa? Karena saya berdiri dan berbicara selaku pengusaha di sini, menurut saya normal kalau misalnya seorang pengusaha akan mencari sebuah titik aman dalam berbisnis. Dia harus punya profit oriented. Nah, yang menjadi persoalan yang dengan warga ini kan yang saya baca sekilas bahwa ini ternyata terlalu murah katanya. Kalau tidak keliru ya, dengan biaya yang lain-lain ini di sini terlalu murah. Nah, yang perlu masyarakat juga ketahui, saya terus terang belum pernah ketemu dengan orang-orang simposium ini. Yang perlu masyarakat juga ketahui, kita harus berkilas balik melihat apakah pasar Mimbaan ini sudah menjadi rebutan para investor, rebutan para pengusaha, atau hanya sebagai bahan lirikan saja untuk para pengusaha. Nah, kalau saya melihatnya masih bertahan, itu di sini adalah toko emas. Yang lain bergeser, Mas. Artinya posisi terbengkalai. Posisi terbengkalai. Kita selalu melihat beberapa kota di mana ruko-rukonya akhirnya hancur begitu saja. Makanya tidak ada masalah menurut saya terkait dengan nominal kontrak yang ditentukan. Kenapa? Karena ini bisa jadi menjadi starting untuk menarik pengusaha-pengusaha yang lain. Kalau misalnya gara-gara simposium ini akhirnya Mimbaan kembali menjadi ramai, maka tidak ada salahnya ketika di kanan kirinya ada peningkatan nilai untuk melakukan substitusi yang dilakukan oleh efeknya. Karena faktanya ya mohon maaf, Mimbaan ini seperti pasar dalam kuburan. Gitu loh. Artinya keberadaan simposium ini cukup membantu. Saya terus terang saja, saya sangat bahagia ketika ada seorang pengusaha yang menyulap pasar Mimbaan ini ada kafe sebagus internasional ya. Saya tidak pernah ke internasional soalnya. Tapi saya lihat dari beberapa tempat yang pernah saya singgahi, termasuk interiornya cukup bagus menurut saya gitu loh. Hanya tinggal nanti, betul katanya Mas Hendrik, mungkin ada beberapa bagian untuk melindungi dua-duanya, tidak hanya pemerintah tapi juga teman-teman atau pemilik investasi yang ada di simposium. Ya sekarang masih seperti ini, nggak terlalu bergolak. Tapi ketika nanti pasar Mimbaan menjadi pusat yang diinginkan oleh para investor luar, bisa-bisa ini akan kesulitan nanti dalam rebutan. Itu yang saya maksud, makanya harus segera diadakan pertemuan dengan pihak kabupaten dan adakan kesepakatan-kesepakatan yang tidak melanggar hukum. Nah, di situ terjemahkan kepada adendum. Nah, ketika ini sudah ada, maka katanya Mas Hendri betul gitu loh. Saya juga saya belum tahu kalau belum dinotariskan di masa kelas kabupaten belum dinotariskan. Ini jangan-jangan kontraknya kontrak warung sawah gitu loh. Menurut Mas Saiful kesalahan siapa? Ya kalau menurut saya kesalahan kabupaten, pemerintah daerah, kesalahan pemerintah daerah. Lah, cuman kesalahan yang di sini juga tidak memikirkan. Seharusnya seorang pengusaha itu harus mempunyai visi-visi ke depan, harapan yang besar, optimisme yang besar. Ketika saya harus berinvestasi nilai uang saya di sini, suatu saat tempat saya akan ramai. Nah, ketika ramai, saya harus menjaga investasi yang saya punya. Maka bisa jadi yang dari sini usulannya dari pengusaha. Justru
justru ini sama-sama teledor lah menurut saya. Bahaya ini gitu loh menurut saya. Artinya sama-sama perlu diselamatkan. Sama-sama pemerintahan juga perlu menyelamatkan agar tidak ada celah-celah pidananya nanti. Pengusaha agar bisa mengembangkan tempat ini dengan baik. Ya ayo kita kembangkan dengan baik. Tapi yang penting begini Mas, menurut saya. Katanya Mas Hendrik betul. Perubahan tentang jalan ini jalannya itu tidak terlalu urgent, tapi penting. Gitu. Ini kembali ke soal Soalnya karena kebetulan yang sampai bahas di simposium ini, karena emang kalau kafe sebagus ini akhirnya tidak betul-betul dinikmati oleh masyarakat karena ketidaktahuannya. Oke. Nah, iya toh. Nah, di sini perlu adanya kelemahan dari pemerintahan sekarang. Pemerintahan sekarang Pak karena tidak menjadi bupati, itu kelemahannya. Kan baru beberapa hari. Kalau sudah dilantik maka dia harus sudah mengatakan saya bupati. Oh gitu ya. Gak boleh menunggu berapa bulan lagi, berapa tahun lagi. Artinya apa? Seorang bupati ini manajerial. Dia ini kalau menurut saya yang mohon maaf, makanya saya selalu katakan dari tadi bahwa Bung Karno ini masih terlena di masa nampaknya. Dia selalu turun sendiri. Dia itu seorang bupati, di mana dia tugasnya adalah membuat konkret semua yang ada di bawahnya untuk bekerja dan berjalan sesuai dengan tupoksinya. Maka ketika Bung Karno ini sekarang kemarin ke Jakarta, kita nggak stagnan. Tapi kalau ini tersentral, ketika Bung Karno ke Jakarta, diem semua, nggak ada ini kegiatan apa-apa. Ini bahaya menurut saya. Artinya apa-apa nunggu bupati. Nunggu bupati ada di Situbondo, maka Bung Karno itu harus menjadi seorang leader yang baik untuk memanage semua orang-orang yang di bawah ini agar bekerja maksimal. Contohnya seperti tadi masalah sehati. Ini harus sudah jalan kepala dinas siapa saja Dinas yang sosial ada ya tentunya ya. yang tadi dinas sosial, tadi dinas kesehatan, tadi dinas apa yang sudah berjalan tanpa menunggu Bung Karno. Nah itu Mas. Termasuk yang paling penting di Situbondo itu adalah ketika konsep itu sudah bagus, penegakan aturannya harus betul-betul ditegakkan dan ada hubungan horizontal yang baik antar kelembagaan. Ini saya berikan contoh. Kenapa pasar Mimbaan di tengah itu tidak jarang lagi? Bahkan di atas saya lihat kalau semasa kecil saya dulu ramai itu di atas. Sekarang kosong ya. Istilahnya pasar tingkat ya. Pasar tingkatnya. Waktu saya kecil dulu itu ramai di atas. Lah, tapi sekarang enggak. Semua warga yang berupaya berusaha di pasar Mimbaan berebut untuk mendekati jalan. Dan ini bahaya. Gitu loh. Lah, coba mereka atur dengan sedemikian rupa, yang di dalam tidak akan protes kalau itu tidak ada yang buka di luar. Ini yang di luar sudah mau mengikuti petunjuk masuk di dalam, besok lusanya ada orang lagi yang jualan. Ya. Marah dia, ya bagaimana orang mau masuk ke dalam kok produknya juga sama. Iya toh, maka ada sebuah kerjasama yang baik untuk penegakan aturan-aturan di sini. Sehingga orang-orang kalau ingin beli baju ya masuk, orang-orang mau beli buah yang masuk. Yang diperlukan dalam dunia market Mas, itu adalah jalur. Dan itu yang harus juga dipikirkan. Kalau saya membuka sebuah usaha, saya akan memperhitungkan itu. Maksudnya gimana? Begini, apa kira-kira kebutuhan yang paling dibutuhkan di Situbondo, maka itu tempatkan di tempat yang paling jauh dari jangkauan jalan raya. Apa yang kira-kira menjadi produk yang sangat dibutuhkan oleh Situbondo, warga Situbondo, itu tempatkan jauh dari jalan raya. Apa tujuannya? Ketika orang ini mau membeli produk yang betul-betul dibutuhkan, dia akan melewati beberapa beda yang selama ini mungkin tidak terpikirkan. Ya, tidak tersentuh ya. Itulah yang saya maksud. Sehingga ketika dia jalan, akhirnya dia mengenal, ternyata di sini ada orang yang jual tas. Nah, jadi konsep tentang tempat itu sama dengan konsep kita mengatur wilayah, gitu loh. Jangan sampai yang rame ditaruh di luar, yang dibutuhkan ditaruh di luar, mati di dalam. Tersentral Akhirnya tersentral, apalagi sampai ada yang nyegat di depan pintu. Ya mohon maaf, ya tidak akan laku di dalam. Udahlah di dalam yang bisa laku paling dia banting harga. Itu pun kalau diumumkan. Kalau nggak diumumkan tetap beli di luar. Maka perencanaan untuk perubahan tentang jalur ini katanya Mas Hendrik adalah titiknya di mana, tujuannya di mana. Saya terus terang saja, kenapa sih
Situbondo tidak ada upaya untuk menarik orang berkumpul, terutama di Mimbaan ini. Nggak ada kan? Nah, coba misalnya di tengah-tengah sana kita buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mempunyai keahlian di bidang musik untuk berpartisipasi di sana, maka orang akan datang. Nah, yang terjadi sekarang, ya mohon maaf ini ya, yang terjadi sekarang kita itu banyak menggunakan teori malas. Ya bukan saya mengano DKS, tidak. Ini menurut saya ya, ini analisa saya. DKS melakukan atraksi di alun-alun. Alun-alun tanpa DKS rame. Harusnya di tempat sepi. Justru disitulah DKS harus menjadi magnet untuk para warga Situbondo agar dia itu datang ke tempat yang sepi. Lah, jadi aduh, masih banyaklah sesungguhnya ide-ide untuk bagaimana membangun Situbondo ini. Tidak sulit, Mas. Cuma hanya sebuah keinginan dan masyarakat itu betul-betul merasakan tujuannya. Nah, masyarakat akan memberikan komplain itu ketika mereka tidak tahu tujuannya. Dan jangan salahkan masyarakat. Kenapa? Sosialisasi lagi yang kurang terhadap apa sesungguhnya tujuan pemerintah itu melakukan sebuah kebijakan. Itu yang penting. Dan somasi ini sesungguhnya tempat yang layak dan cocok. Kenapa? Ini didirikan oleh pemuda yang juga rakyat yang juga kita. Tidak pernah jera. Tidak pernah jera, harus terus. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Mas Rendra. Kayaknya ada yang mau disampaikan, tidak tahu apa. Ya, kita masalah masalah jalan. Ya, Pak, saya sepakat dengan Pak Sandi bahwa itu tidak produktif. Karena kita sudah sama halnya dulu waktu pertama kali dirubah arus jalan. Saya juga protes menurut dia sama aja yang sekarang pasti rubah lagi pasti banyak proses lagi pasti ya. Artinya setiap periode dibahas jalan mana ya? Ya mas, dan jalan-jalan nanti. Ya harapan saya ke depannya untuk pemerintah Kabupaten Situbondo, terutama di pemerintahan yang Bung Karno dan Ehoy, mudah-mudahan ke depannya itu lebih baik dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat Situbondo. Saya kira di somasi ini suatu tempat yang bagus menurut saya. Bagaimana di sana itu dapat berinteraksi. Bagus menurut Mas Rendra ya, kalau menurut pemerintah daerah. Saya kira ya pemerintah ya harus gitu. Karena dengan adanya forum-forum seperti ini mereka itu tahu. Nanti ada kata-kata ABS asal Bapak senang cuma laporan dari bawah, cuma walaupun A dilaporkan B kan pas kasor. Ceritanya ada amaturnya itu seperti itu. Jadi dengan adanya forum dan berinteraksi langsung bupati atau pemerintah daerah yang mewakili dengan masyarakat langsung, di sana itu akan tahu apa yang benar-benar terjadi di bawah. Jadi tidak hanya mengandalkan laporan dari struktural, bupati dengan dari sana, camat dengan dari Pak ini, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah itu yang dikhawatirkan oleh semua pihak memang seperti itu. Nah makanya dari itu saya harap ke depannya kepada pemerintahan karunia yang sekarang ini bisa hadir nanti kalau diundang lagi sama Mas Indong ya. Tapi mungkin undangnya Mas Indong resmi lah ya. Ya resmi tentunya. Mungkin kan hanya lewat SMS. Ya. Dan masalahnya nanti ya Mas. Ya nanti harapannya nanti aja. Ya. Kecuali sudah ada konfirmasi bahwa ada peserta yang bilang cukup WA sudah selesai gitu. Nah mungkin Mas Fadil ada yang mau dikomentari? Saya cuma mau menanggapi masalah simposium ya. Saya menanggapinya dari sisi masyarakat. Karena saya sendiri tidak begitu paham karena dalam permasalahan ini ada sisi hukum. Iya. Ada dua sisi tanggapan saya tentang simposium ini. Yang pertama sisi baiknya. Jadi saya merasa bersyukur dan sangat mendukung dengan adanya simposium ini, yang mana banyak menarik pendatang dan juga banyak menghidupkan kembali area pasar yang mati ya. Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya simposium ini. Tanggapan saya yang kedua yaitu dari sisi kegaduhannya, kurang baiknya
permasalahan yang dibuat antara simposium dengan pemerintah terkait dengan prosedurnya. Harapan saya sebagai masyarakat yang sangat mendukung tentang adanya peraturan, jadi harapan saya tuh segera selesaikan prosedur yang belum terselesaikan. Jadi itu saya. Oke. Oke, mungkin ada kegaduhan lain yang mau disampaikan atau sudah cukup atau bagaimana? Kalau sudah cukup, saya pikir sudah selesai. Saya beri kesempatan masing-masing untuk memberikan closing statement ya dari apa yang sudah kita bahas, mulai dari perubahan arus jalan, terus persoalan simposium yang sebenarnya ini perlu didukung, bukan malah dipersoalkan. Kalaupun ada kesalahan, ya bagaimana diperbaiki, kan seperti itu ya. Termasuk juga hal-hal lain mengenai program dari Bung Karna Nyehoy seperti Sehati dan sebagainya. Bisa dimulai dari Mas Hendrik untuk memberikan closing statement sekaligus harapan kepada pemerintah daerah atas janji politiknya, termasuk juga harapannya sebagai masyarakat seharusnya bagaimana? Silakan. Baik, yang pertama terkait dengan kinerja dari Bupati dan Wakil Bupati kita. Tentunya kita sebagai masyarakat Situbondo ingin tahu langsung dari program-program pemerintah itu apa saja. Jadi apa yang sudah dilewati itu apa saja. Jadi kita nanti ke depannya ketika ada undangan somasi lagi, harapan kami apa yang sudah dilakukan, paling tidak kita tahu langsung, tidak hanya melalui media. Bisa saja seperti yang disampaikan Mas Saiful ini, A bisa jadi B, B bisa jadi C. Jadi kalau tahu langsung dari statement Bupati maupun Wakil Bupati, kita merasa puas sebagai masyarakat, dan masyarakat secara umum juga bisa melihat langsung bahwa Bupati telah melakukan ini. Terus kemudian terkait dengan harapan kami tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Pertama, baik dari pengangguran yang ada di Situbondo, mereka agar tidak lagi bekerja keluar dari Situbondo, tapi dirangkul oleh pemerintah dengan adanya investasi dari luar. Misalnya syukur ada investasi dari warga lokal sendiri, sehingga mereka tidak bingung untuk mencari penghasilan juga. Terus terkait dengan destinasi wisata, kemudian ini bisa dikembangkan lagi agar Situbondo juga banyak pantai-pantai yang terbengkalai, yang banyak orang tidak tahu, sehingga kalau itu dihidupkan kemudian sosialisasikan di masyarakat luar, apalagi sekarang di dunia IT sudah cukup canggih, sehingga masyarakat sudah gampang tinggal ke Baluran, di sana pantainya bagus, ke pantai Bama bagus, terus kemudian ke pantai-pantai yang lain yang ada di Situbondo. Terus kemudian terkait dengan jalan, ya tidak perlulah untuk repot-repot prasklinik yang memikirkan ini. Lebih baik memikirkan hal-hal yang lebih besar. Jadi pesan saya, jangan hanya perubahan yang didengungkan hanya mau merubah arus lalu lintas, tapi perubahan yang lebih besar lagi, yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Itu yang menjadi harapan kami. Terus untuk simposium sendiri seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan kita semua yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, ya untuk bagaimana bisa didiskusikan ulang, kemudian duduk bersama sehingga tercipta kondusivitas untuk Kabupaten Situbondo. Ketika Situbondo sudah mulai berkembang, kemudian apalagi maju, ya bersyukur kalau kita sudah bisa maju. Yang merasakan bukan kita secara pribadi, tapi keseluruhan masyarakat juga sejahtera, masyarakat juga bisa merasakan kalau simposium ini selesai dengan baik, misalnya ini berjalan, merupakan salah satu, jujur ya, saya pertama kali masuk ke sini diajak oleh sahabat saya, kemudian bahkan ketemu klien, hampir tiap hari saya bisa di sini ketemu klien. Karena apa? Asik tempatnya asik untuk berbisnis gitu ya. Bisa tenang diskusi, tidak terlalu bising. Jadi kita merasa asik di sini. Nah,
kalau ini tidak bisa diselamatkan, maka nanti kita bingung lagi mau cari tempat. Nah, itu yang menjadi harapan kami. Kalau ini selesai dengan baik, maka investasi selanjutnya, baik dari lokal maupun luar, ini juga akan baik, akan aman. Jadi harapan saya, semoga yang didengungkan atau yang menjadi jargon perubahan benar-benar menjadi perubahan yang baik bagi Kabupaten Situbondo. Oke. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Mas Fadil ya, bisa memberikan closing statement sekaligus harapan. Menurut saya tanggapi masalah ini gaduh perjalanan 100 hari kerja gaduhnya. Menurut saya itu hal yang wajar dikarenakan kurangnya sosialisasi dan kejelasan dari program-program yang dijanjikan dari Bung Karno. Harapan saya sedikit, yaitu Bung Karno atau Pak Karno menjadi benar-benar seorang bupati. Itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas Rendra dulu. Nanti Mas Saiful terakhir saja. Silakan. Statement saya pada malam hari ini adalah saya berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Situbondo ini bekerja secara maksimal dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program-program yang ada, biar masyarakat kita tidak bingung dan tahu caranya itu seperti apa dan bagaimana. Jadi harapan kami ke depannya untuk Pemkab Situbondo lebih interaktif kepada masyarakat, apalagi kepada Situbondo, tidak hanya apa namanya masyarakat ini tempat personal. Ketika ada apa dia Jadi harus jelas gitu ya. Jadi jelas. Jadi ketika ada acara interaksi untuk mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh masyarakatnya, beliau sama. Itu saja harapan kami. Terima kasih. Ditutup oleh Mas Saiful. Oke, terima kasih. Closing statement ini ya. Ya, alhamdulillah yang pertama saya bersyukur akhirnya dengan plan B. Ini seorang Mas Inung itu kayak gitu harus punya plan A dan plan B. Jadi tetap terlaksana. Tetap terlaksana karena bagaimanapun saya pribadi selalu berpikir saya kira mengapresiasi sekali. Terima kasih. Yang pertama adalah saya ingatkan kepada Bung Karno, closing ini, Bung Karno, kampanye sudah selesai dan Bung Karno sekarang adalah bupati kami beserta dengan Nihol sebagai wakil bupati. Jadi tolong, ini bukan saatnya TPTP. Apa itu TPTP? Tebar pesona. Oh itu ya. Jangan sampai masyarakat ini hanya disuguhi dengan hal-hal yang tidak perlu menurut saya. Yang kedua adalah Bung Karno harus bisa sensitif melihat keadaan. Artinya apa? Artinya kalau misalnya ada warga Bung Karno yang memiliki ide cemerlang untuk memberikan suatu tempat atau suatu kegiatan untuk mentransformasi informasi dari pemerintah Kabupaten Situbondo kepada masyarakat, jangan alergi untuk datang. Kenapa? Ya, jangan alergi untuk datang. Hilangkanlah image bahwa kita ini perusuh-perusuh. Kita bukan perusuh-perusuh. Kita akan memberikan wadah di mana wadah tersebut bisa tersalurkan. Jika nanti somasi ada lagi dan pemerintah atau siapapun yang diundang oleh Mas Inung tidak datang, maka jangan salahkan kami ketika kami hanya menggunakan wacana liar kami untuk melakukan penilaian-penilaian yang mungkin itu tidak benar. Karena apa? Karena kami tidak tahu. Karena kami tidak diberitahu dan kami tidak ada yang membantah, kami pun tidak ada yang meluruskan. Jadi saya harap ke depannya ayo datang. Syukur-syukur fasilitasi. Kita terus terang saja kehilangan 2 orang hebat di Situbondo, yaitu Pak Awan dan Pak Dandim Juni. Gitu ya. Loh, serius. Pak Dandim Juni itu selalu mengatakan bahwa ketika saya ada Mas Inung kalau nanya, jangan gunakan tempat lain, gunakan tempat saya
adalah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar Situbondo segera lepas dari keterpurukan. Kita jujur, kita rindu dengan sosok-sosok pemimpin-pemimpin seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya katakan, Bung Karno jadilah seorang bupati, katanya Bang Fadil, jadilah manajerial yang baik untuk memberikan yang dibawa ini betul-betul muncul. Kepala dinas yang baik, Bung Karno baik. Kepala dinas itu berprestasi, Bung Karno berprestasi. Tapi demikian pula ketika kepala dinas tidak berprestasi, Bung Karno lah yang harus bertanggung jawab terhadap ketidakprestasian itu. Jadi itu harapan saya. Jadilah apa? Dirigen. Yang bagian ngatur-ngatur itu apa itu namanya? Dirigen. Jadilah dirigen. Bukan dirigen. Bukan dirigen ya. Dirigen yang baik, karena dengan seperti itu simfoni nada, simfoni pembangunan di Situbondo bisa seirama dan indah. Tidak akan meskipun ada yang bagian drum juga karena dia gebuk-gebuk, tapi gebukannya akan indah terdengar di telinga kita. Terakhir, ini untuk semua instansi yang alergi, pemimpin-pemimpin yang alergi menghadapi masyarakatnya, ada alternatif yang saya tawarkan. Karena biasanya kalau pemimpin itu paling takut salah. Kalau pemimpinnya takut salah, itu sudah berbuat salah. Maka saya sarankan humas betul-betul dijalankan. Ya, Betul. ya. Kalau toh misalnya bupati dan wakil bupati tidak bisa datang, humas datang untuk menjelaskan kepada masyarakat, karena disitulah fungsi humas yang sebenarnya, bukan hanya mengumpulkan para wartawan, bro. Selaku juru bicara, baik itu di kepolisian, baik itu mungkin di kejaksaan, baik itu di Dewan, baik itu di PN, untuk kalau diundang oleh Mas Ino sebagai Karni Ilyas Situbondo, datanglah. Kalau kalian pemimpinnya takut, maka tugaskan humas yang memiliki wawasan luas terhadap apa plan-plan apa yang sudah dikerjakan dan menjadi wacana dari pemimpin kalian. Begitu aja Mas Ino, jangan alergi. Datang, kami ini adalah orang Situbondo dan kami tidak ada orang bodoh saja yang ingin menghancurkan daerahnya sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada semuanya sudah memberikan closing statement, dan itu sekaligus menjadi kesimpulan Somasi 12 pada malam hari ini dengan tema Gaduh Perjalanan 100 Hari Kerja Karunia. Harapan kami bahwa pemerintah daerah jangan sampai alergi dengan diskusi, jangan sampai alergi dengan masukan, jangan sampai alergi dengan apapun yang memang menjadi fakta di masyarakat. Jadi mohon kepada pemerintah daerah, dan seperti yang Mas Syafrul bilang tadi, juga teman-teman yang lain, bahwa somasi saya juga secara pribadi tidak akan pernah kapok dan jerah untuk mengundang siapapun. Ada usulan 1 minggu lagi ya, kita agendakan nanti, kita sesuaikan dulu ya. Ya mudah-mudahan terfasilitasi lagi oleh simposium ya, meskipun sedikit kami singgung tadi ya. Harapannya ya seperti itu, bahwa forum somasi ini, diskusi somasi ini sebenarnya kami hanya ingin menjadi jembatan pemerintah daerah dengan masyarakat, termasuk elemen masyarakat yang mewakili baik dari aktivis, pakar hukum, termasuk juga yang mungkin dianggap paling ini ya, dari kritikus mungkin ya, tidak tahu statusnya apa. Nah, dan kebetulan itu dalam kegiatan somasi itu pasti hadir biasanya. Nah, itu harapan untuk mengklirkan, untuk menyelesaikan apa yang menjadi pertanyaan dari masyarakat Kabupaten Situbondo. Yang jelas bahwa kami tidak pernah mengundang warga luar Kabupaten Situbondo. Ini semua adalah warga Kabupaten Situbondo. Itu saja untuk somasi 12 pada malam hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai dulu.
foto